Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang rasanya enak banget. Teksturnya sangat lembut, legit, dan sangat mudah dibuat. Hanya mencampurkan semua bahan jadi satu, lalu dikukus, hasilnya bisa cantik banget. Dan semua pasti pada suka. Kue talam ubi ungu ini cocok banget kalau dijadikan ide jualan, bahan-bahannya mudah dicari dan sederhana, serta teksturnya sangat lembut dan legit. Kue ini juga cocok loh dijadikan cemilan bersama keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Pertama, saya siapkan blender, tapi boleh juga menghaluskannya menggunakan chopper. Untuk ubi ungunya, saya menggunakan 300 gram berat bersih setelah dikupas kulitnya. Dan ubi ungu ini sebelumnya sudah saya kukus terlebih dahulu dan masukkan selagi masih panas ke dalam blender ya teman-teman. Kalau ubi ungunya udah dimasukkan semua ke dalam blender, selanjutnya saya menambahkan tepung tapioka sebanyak 180 gram atau sekitar 18 sendok makan. Selanjutnya, saya menambahkan tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Untuk takaran sendoknya, jangan terlalu penuh atau munjung ya teman-teman, cukup cembung aja. Dan 1 sendoknya itu setara dengan 10 gram. Lalu, saya menambahkan juga gula pasir sebanyak 320 gram atau sekitar 17 sendok makan. Masukkan garam sebanyak seperempat sendok teh, serta vanili sebanyak setengah sendok teh. Lalu, saya menambahkan santan sebanyak 650 ml. Untuk santannya ini, saya menggunakan santan segar ya teman-teman, dan gunakan juga santan yang kental supaya rasanya enak. Setelah semua bahan masuk, tutup dan haluskan. Setelah semua bahannya saya blender dan udah halus dan tercampur rata semua, selanjutnya dari bahan-bahan yang kita blender ini akan saya pindahkan ke dalam gelas ukur. Jangan lupa ya untuk disaring terlebih dahulu supaya teksturnya halus, tidak ada yang masih bergumpal ataupun bergerindil. Atau boleh juga ya dipindahkan ke dalam wadah yang lain asalkan wadahnya bersih serta kering. Nah ini kalau udah disaring dan teksturnya udah beneran halus dan tidak ada lagi bahan-bahan yang bergumpal ataupun bergerindil, saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna ungu dan ini opsional ya sesuai selera. Kalau tidak suka boleh di skip untuk warnanya. Lalu diaduk rata ya sampai semuanya tercampur dan pewarna makanannya larut. Adonannya udah rata, sisihkan terlebih dahulu dan kita siapkan loyangnya. Di sini saya menggunakan cetakan berbentuk persegi dan jangan lupa ya diolesi minyak sayur supaya tidak lengket. Untuk ukurannya saya menggunakan loyang yang berukuran 22 cm. Nah, saya masukkan ya semua adonan ke dalam loyangnya. Nah, kalau udah dituangkan adonannya, selanjutnya kue ini akan saya kukus. Pastikan menggunakan kukusan yang sudah panas serta airnya mendidih. Jangan lupa tutup kukusannya dialasi kain bersih ya. Akan saya kukus selama 25 menit dengan api kecil sampai matang. Sambil menunggu matang, kita membuat bahan B-nya lagi ya teman-teman. Di wadah bersih, masukkan tepung beras sebanyak 160 gram atau sekitar 16 sendok makan. Tambahkan tepung tapioka sebanyak 90 gram atau sekitar 9 sendok makan. Garam setengah sendok teh serta vanili sebanyak setengah sendok teh. Lalu diaduk rata semua ya sampai tercampur. Kalau udah tercampur rata, masukkan santan sebanyak 800 ml. Masukkannya secara bertahap ya teman-teman, sambil diaduk dengan whisker sampai rata. Untuk santan yang digunakan santan kental ya, dan yang saya gunakan juga santan segar supaya rasa kuenya semakin enak dan gurih. Nah, kenapa dimasukkan secara bertahap? Supaya mudah mencampurkannya nanti ya teman-teman, supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Nah, kalau udah rata, jangan lupa disaring terlebih dahulu ya teman-teman, supaya bahan-bahannya udah halus dan tidak ada bahan lagi yang bergumpal. Setelah 25 menit dan bahan A-nya sudah matang, selanjutnya saya menambahkan lapisan yang pertama untuk lapisan putihnya. Oh ya, lapisan putih tadi saya bagi dua ya. Nah, untuk yang pertama ini kita masukkan terlebih dahulu, masukkan secara perlahan ya, dan dikukus selama 10 menit sampai set. Setelah 10 menit lapisan putih yang pertama sudah set, kita masukkan kembali ya untuk lapisan putih yang kedua. Nah, jangan lupa ya untuk diaduk-aduk supaya rata, baru kita masukkan. Masukkannya secara perlahan-lahan aja ya teman-teman.
Nah, kalau udah masuk semua, ini akan saya kukus menggunakan api kecil, dikukus selama 30 menit sampai matang. Dan selama proses pengukusan jangan pernah tutupnya dibuka ya teman-teman. Nah, kurang lebih saya kukus selama hampir 1 jam, kuenya udah matang dan langsung aja ya dikeluarkan kue dari kukusan. Dan kue ini biarkan dulu dingin di suhu ruang sampai teksturnya agak memadat dan sedikit keras. Baru kita keluarkan dari cetakan. Nah, kuenya udah dingin dan udah sedikit mengeras, saya udah keluarkan juga kuenya dari cetakan. Kuenya mulus ya, dan jangan lupa kita siapkan pisau potong kuenya. Pisau potong kuenya harus dialasi dengan plastik wrap ataupun diolesi minyak sayur. Tujuannya supaya ketika potong kuenya tidak lengket pada pisaunya ya teman-teman. Nah, kita potong-potong kuenya sesuai selera dan beneran loh, kue ini sangat lembut ketika saya potong. Kalau udah dipotong, kuenya siap disajikan bersama keluarga tercinta. Terlihat ya, kuenya sangat mulus dan terlihat sangat glowing juga ya teman-teman. Nah, bisa dilihat juga warnanya cantik banget ya teman-teman. Dan untuk tekstur kuenya ini bisa dilihat ya, sangat lembut banget ketika saya tekan dan untuk rasanya ini saya jamin enak banget. Manisnya pas, tidak kemanisan, gurih banget ini karena kita menggunakan santan kental. Aroma ubi ungunya juga berasa dan beneran loh, ini resepnya rekomen banget teman-teman cobain di rumah. Dan saya coba juga mengukus dengan cetakan yang kecil, cetakan mawar. Terlihat ya hasilnya juga sangat cantik, cocok banget nih kalau dijadikan ide jualan. Dan juga modalnya juga hemat ya teman-teman, hasilnya bisa banyak banget. Resep ini kalian wajib coba di rumah ya. Dan terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.